Keluarga suamiku adalah sumber masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, langit tampak bersahabat. Awan putih menggantung manis, seolah ikut merestui langkah Raisa menuju kehidupan baru. Tak ada tanda-tanda hujan atau badai. Tapi Raisa tahu, badai tidak selalu datang dari langit. Kadang justru muncul dari hati manusia. Raisa berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang ia pesan 2 bulan lalu dari penjahit langganannya. Ia memilih potongan yang klasik, tanpa payet yang mencolok, tanpa ekor menjuntai. Rias wajahnya pun lembut, hanya sentuhan natural agar tetap menjadi dirinya sendiri. Bagi Raisa, hari ini bukan tentang memamerkan kemewahan, tapi tentang mengikat janji, menyatukan 2 jiwa. Ibu pasti bangga kalau melihat aku hari ini, bisiknya pelan, sambil menatap bayangan dirinya. Ibu Raisa telah meninggal 3 tahun lalu karena kanker. Sejak itu, Raisa menjadi benar-benar sendiri. Ayahnya telah menikah lagi dan tinggal di luar kota bersama istri barunya. Hubungan mereka tak lagi dekat. Namun kesendirian itu tak membuat Raisa lemah. Ia tumbuh menjadi perempuan mandiri. Ia membiayai kuliahnya sendiri, bekerja sebagai penulis lepas dan pengajar les privat. Ia pernah terluka, pernah dikhianati, tapi tak pernah kehilangan semangat hidup. Sampai akhirnya, ia bertemu Ardi. Ardi adalah pria sederhana yang bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Mereka bertemu secara tak sengaja saat AC di ruang kerja Raisa rusak dan Ardi datang untuk memperbaiki. Dari percakapan singkat yang hangat, pertemuan mereka berlanjut menjadi obrolan panjang, makan siang, dan akhirnya jatuh cinta. Ardi bukan tipe pria yang romantis, tapi ia selalu ada. Ia mendengarkan, menguatkan, dan yang paling penting, menghargai siapa Raisa sebenarnya. Itu yang membuat Raisa yakin bahwa ia ingin membangun masa depan bersamanya. Tapi tak semua orang menyambut kabar baik itu dengan gembira. Sejak awal, keluarga Ardi, terutama ibunya, Bu Retno, tak menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada Raisa. Saat pertemuan pertama, Bu Retno hanya memandangi Raisa dari ujung kaki hingga kepala, lalu berkata tanpa senyum, "Kamu ini kerja apa, ya? Kok kelihatan bebas sekali. Gaya bicaramu seperti bukan perempuan rumahan." Raisa hanya tersenyum. Ia tahu, itu bukan pujian. Tapi ia tidak membalas. Karena ia mencintai Ardi, dan ia yakin semua bisa berubah seiring waktu. Sayangnya, waktu ternyata bukan penyembuh segala luka. Saat hari pernikahan tiba, Bu Retno hanya datang sebentar. Tidak menyentuh tangan Raisa, tidak memeluk, bahkan tidak melihat ke matanya. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan kebaya warna gelap yang mencolok di tengah tamu lain yang mengenakan pakaian cerah. Tak lama setelah akad nikah, ia pamit pulang tanpa mengikuti prosesi foto keluarga. Raisa berdiri mematung di pelaminan, menatap kepergian ibu mertuanya dengan dada yang berdegup pelan. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kosong. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan Raisa dan Ardi dimulai di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, dapur kecil, dan ruang tamu yang disulap menjadi ruang kerja oleh Raisa. Mereka belum punya banyak barang. Kasur lantai, lemari pakaian bekas, dan meja makan 2 kursi itulah harta mereka saat ini. Tapi Raisa tidak keberatan. Ia justru menikmati awal yang sederhana ini. Setiap pagi, Ardi menyiapkan teh dan sarapan seadanya. Kadang hanya roti dan telur dadar, kadang nasi goreng sisa semalam. Raisa menyukai kebersahajaan itu. Tak ada basa-basi. Hanya 2 orang yang mencoba menjalani hidup bersama sebaik mungkin.
Namun di balik kehangatan itu, ada bayangan gelap yang perlahan tumbuh. Ponsel Ardi sering berbunyi saat malam. Ia kerap keluar rumah untuk menerima panggilan, dan kembali dengan wajah yang berubah. Saat Raisa tanya, ia hanya menjawab, "Itu dari bengkel. Ada yang rusak, harus dicek besok." Raisa mencoba percaya. Tapi ia bukan perempuan bodoh. Belum lagi tekanan dari keluarga Ardi yang makin terasa. Suatu sore, saat Raisa datang ke rumah mertua untuk mengantar makanan, pintu dibuka oleh adik perempuan Ardi yang menatap Raisa dengan mata sinis. "Ngapain kesini? Mas Ardi udah punya istri. Bukan berarti kamu jadi keluarga juga, ya?" Raisa terpaku. Tangan yang membawa rantang gemetar, tapi ia tetap tersenyum. "Saya cuma mau berbagi makanan, itu saja. Gak usah sok baik. Kamu bukan tipe perempuan yang cocok untuk keluarga kami." Ucapan itu menusuk. Tapi Raisa tetap menyerahkan rantang itu dengan sopan, lalu pulang dengan hati remuk. Di malam hari, Raisa duduk di atas sajadah. Air matanya menetes pelan. Ia menengadahkan tangan ke langit, memohon pada Tuhan agar memberinya kekuatan. Ia tak menyesali keputusannya menikah. Ia mencintai Ardi. Tapi ia mulai bertanya dalam hati, mengapa jalan cinta ini penuh luka? Ketika Ardi masuk ke kamar dan melihat wajah Raisa yang sembab, ia mendekat dan memeluknya dari belakang. "Mereka akan berubah, sayang. Percayalah," bisiknya. Raisa menggeleng. "Aku tak butuh mereka berubah. Aku cuma ingin kita bisa hidup damai, tanpa perlu terus merasa disalahkan." Ardi mencium keningnya. "Kita kuat. Kita bisa." Dan malam itu, Raisa kembali meneguhkan hatinya. Ini mungkin bukan pernikahan yang didukung semua orang. Tapi ini adalah pernikahan yang kuinginkan. Bukan karena mudah, tapi karena ia percaya, cinta yang diperjuangkan bersama akan lebih kuat dari apapun. Namun Raisa tak tahu bahwa pernikahan ini akan membawanya pada kenyataan-kenyataan pahit, pengkhianatan, dan air mata yang tak ia duga. Bahwa cinta saja mungkin tak akan cukup. Sebulan setelah tinggal di kontrakan kecil yang mereka sewa pasca menikah, Raisa mulai merasa rumah itu seperti tempat ternyaman di dunia. Sederhana, tapi penuh canda tawa. Meski sempit, di sanalah Raisa bisa menjadi dirinya sendiri. Ia bisa bangun pagi, membuatkan teh manis untuk Ardi, duduk bersama saat sarapan, dan menyanyikan lagu kesukaan mereka sambil mencuci piring. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Suatu malam, Ardi pulang dari kerja lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang serius. "Sayang," ucap Ardi sambil duduk di sebelah Raisa, "aku tadi ngobrol sama ibu. Beliau bilang rumah di sana ada kamar kosong. Aku pikir, mungkin kita bisa pindah ke rumah ibu dulu. Sementara, biar hemat. Kontrakan ini lumayan juga biayanya. Aku pengen bisa fokus nabung buat buka bengkel sendiri." Raisa terdiam. "Cuma sebentar, kok," tambah Ardi cepat, seolah tahu istrinya butuh diyakinkan. "Sampai kita cukup buat cari tempat tinggal yang lebih enak. Gak perlu bayar sewa, gak perlu bayar air, listrik juga ringan." Raisa mengangguk pelan. Ia bukan tipe istri yang membantah tanpa alasan. Ia ingin mendukung suaminya, apalagi tujuannya jelas, menabung untuk masa depan mereka. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang mengganjal. Raisa belum lupa bagaimana sikap keluarga Ardi, terutama ibunya, Bu Yati, yang dingin dan tajam sejak pernikahan mereka. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin, dengan tinggal serumah, ia bisa menunjukkan bahwa dirinya bukan menantu yang buruk. Bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Ardi dan tulus ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Minggu pagi, Raisa dan Ardi resmi pindah ke rumah orang tua Ardi. Rumah itu terletak di sebuah gang padat di pinggiran kota.
Bangunannya besar, 2 lantai, namun tampak sudah tua. Cat dinding mulai terkelupas, beberapa bagian atap terlihat bocor, dan halaman kecil di depannya dipenuhi pot bunga milik Bu Yati. Saat mereka datang membawa koper dan kardus, Bu Yati hanya mengangguk tanpa senyum. Masukin aja ke kamar belakang. Kasurnya udah dibersihin sama Dinda kemarin, ucapnya sambil tetap fokus menonton sinetron. Tak ada sambutan hangat, tak ada pelukan. Hanya suara televisi yang keras dan sapu lidi yang diseret sembarangan oleh adik perempuan Ardi. Mulai hari itu, kehidupan Raisa berubah drastis. Ia tak lagi punya dapur sendiri. Setiap kali ia ingin membantu memasak, Bu Yati selalu punya alasan untuk menyingkirkannya. Kamu istirahat aja, Deh. Di sini bumbu-bumbu disimpan sesuai urutan. Nanti malah kamu ubah-ubah, katanya dengan nada yang sama sekali tidak mengandung niat baik. Ketika Raisa nekat membuatkan teh manis untuk sarapan, Bu Yati mencicipi sedikit lalu mengernyit. Kamu tuh, kalau bikin teh jangan kayak di warteg. Ini rumah, bukan kantin. Raisa mencoba bersabar. Ia terus tersenyum, tetap bangun pagi, menyapu, mencuci piring, bahkan mencuci baju seluruh keluarga tanpa diminta. Tapi tetap saja, di mata Bu Yati, semua terasa salah. Cucian ini kenapa baunya kayak belum dibilas? Kamu nyuci pakai sabun atau cuma air kembang? Sindir Bu Yati suatu pagi sambil mengibas handuk ke hidungnya. Raisa mulai merasa seperti orang asing di rumah itu. Bahkan tempat tidurnya pun bukan miliknya sendiri. Kamar belakang yang mereka tempati dulunya adalah gudang. Bau lembab masih terasa, dan hanya satu jendela kecil yang membiarkan cahaya masuk. Tapi yang membuat Raisa paling sesak bukanlah ruangan itu, melainkan tekanan yang datang setiap hari dari mertuanya. Pernah suatu sore, saat tetangga berkumpul di ruang depan, Bu Yati berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Zaman sekarang banyak perempuan pintar, tapi gak semua bisa jadi istri. Banyak yang bisa kuliah, bisa kerja, tapi di dapur gak bisa bedain kunyit sama jahe. Tawa para ibu pun meledak. Raisa yang saat itu sedang menuangkan teh untuk mereka, menunduk dalam. Pipinya panas, tapi ia menahan air mata dengan sekuat tenaga. Ardi? Ia sedang di bengkel, lembur. Dan ketika Raisa bercerita malam harinya, Ardi hanya mengusap bahunya sambil berkata, "Sabar ya, sayang. Ibu emang gitu orangnya. Nanti juga terbiasa." Tapi Raisa tahu, ini bukan soal membiasakan diri. Ini soal dipaksa menerima bahwa dirinya tidak pernah cukup di mata Bu Yati. Hari-hari terus berlalu. Raisa mulai kehilangan selera makan. Tidur tak nyenyak. Bahkan menulis, kegiatan yang dulu membuatnya bahagia, sekarang sulit dilakukan. Ia merasa tak punya ruang, tak punya tempat untuk menjadi dirinya sendiri. Suatu malam, ia kembali menulis di jurnal kecilnya. Tinggal di rumah mertua adalah ujian paling sunyi. Tidak ada teriakan, tapi hatiku bergetar tiap hari. Tidak ada luka yang tampak, tapi batinku mulai sobek sedikit demi sedikit. Aku mencintai suamiku, tapi bagaimana jika cinta saja tidak cukup untuk bertahan di rumah yang menolakku? Dan malam itu, Raisa sadar, ia bukan hanya sedang menjalani kehidupan rumah tangga. Ia sedang menjalani ujian kesabaran yang tak tahu kapan akan berakhir. Dinda adalah gadis berusia 22 tahun yang sedang kuliah semester akhir jurusan manajemen di kampus swasta dekat rumah. Sejak Raisa tinggal di rumah keluarga Ardi, Dinda nyaris tidak pernah menyapa dengan ramah. Ia selalu melirik dingin, berbicara setengah hati, dan menatap seolah Raisa adalah tamu yang datang tanpa undangan dan tinggal terlalu lama. Awalnya Raisa mencoba mengabaikan. Ia maklum, mungkin Dinda sedang banyak pikiran karena tugas akhir. Tapi makin hari, sikap Dinda terasa makin menusuk. Semua bermula saat keluarga besar Ardi datang untuk arisan bulanan. Rumah penuh oleh tante, sepupu, dan para kerabat yang berkumpul di ruang tengah.
Raisa, sebagai menantu baru, ikut membantu menyiapkan makanan dan menata ruang tamu. Namun Dinda justru berjalan mondar-mandir sambil berseru, "Bu, tadi plastik cemilan yang aku susun di meja, kayaknya diganti sama Raisa deh. Padahal aku udah tata pakai konsep yang rapi." "Loh?" Bu Yati hanya menanggapi dengan gelengan kecil. Tapi beberapa kerabat menoleh ke arah Raisa. Raisa tetap tersenyum. Ia tahu Dinda sedang bermain halus. Setelah makan siang, ketika semua orang berkumpul, Dinda dengan gaya yang seolah bercanda, berkata, "Ibu, kalau Raisa nanti udah punya anak, kira-kira bisa gak yang ngurus rumah sekaligus kerja online-nya itu? Soalnya kayaknya lebih suka pegang laptop daripada wajan." Tawa terdengar. Tapi bukan dari Raisa. Ia hanya diam, menatap cangkir di tangannya yang mulai bergetar pelan. Itu hanya awal dari serangkaian manuver Dinda yang halus tapi menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Raisa mendengar kabar dari sepupu Ardi, Lela, yang tinggal tak jauh dari situ. "Sa, kemarin aku ketemu Dinda di kampus. Dia bilang kamu tuh orangnya keras, gak bisa diatur. Katanya kamu cuma manis di depan Ardi doang, tapi aslinya suka ngatur-ngatur dan gak hormat sama ibu." Raisa tercekat. "Aku sih gak percaya." "Ya, tapi sebaiknya kamu hati-hati, karena kalau sampai keluarga percaya omongannya Dinda, kamu bisa disalahin terus." Raisa pulang dengan dada sesak. Ia tidak pernah membayangkan Dinda akan bicara sejauh itu. Ia merasa tidak pernah bersikap kasar atau tidak hormat. Tapi yang namanya fitnah halus selalu terdengar manis jika disampaikan dengan senyuman. Malamnya, Raisa mencoba berbicara dengan Ardi. "Mas, aku mau tanya. Kamu pernah dengar Dinda ngomongin aku ke orang lain?" Ardi, yang sedang mengutak-atik mesin pompa air di teras, menoleh cepat. "Maksud kamu?" "Dia bilang ke sepupu kamu, aku keras kepala, gak hormat sama ibu. Aku cuma pengen tahu, kamu percaya?" Ardi menghela napas panjang. "Raisa, kamu terlalu sensitif. Dinda itu masih muda. Mungkin dia cuma bercanda." "Kalau bercanda, kenapa harus pakai namaku sebagai bahan? Aku gak minta kamu marah ke adikmu. Aku cuma ingin kamu ngerti, ini menyakitkan." Alih-alih membela, Ardi hanya mengangguk pelan. "Aku akan bilangin nanti. Tapi jangan dibesar-besarkan dulu." Dan dengan kalimat itu, Raisa tahu, Ardi akan memilih diam. Lagi-lagi, besok paginya, Raisa menemukan pakaian dalamnya digantung di tali jemuran depan rumah. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan karena ia selalu menjemur pakaian pribadinya di belakang, lebih tersembunyi. Ketika ia bertanya pada Dinda, jawabannya ringan. "Oh, aku kira itu cucian bak, jadi aku jemurin aja. Gak tahu kalau kamu gak suka dijemur di depan. Di rumah ini biasanya semua juga dijemur bareng." Raisa hanya menunduk. Tapi ia tahu, Dinda mulai bermain lebih berani. Dinda merasa tersaingi. Ia tak pernah benar-benar suka Raisa sejak awal. Bukan karena Raisa jahat atau menyebalkan, tapi karena Raisa terlalu mengancam. Terlalu dewasa. Terlalu bisa segalanya. Dinda, yang sejak kecil selalu jadi pusat perhatian ibunya, merasa tersingkir sejak Raisa datang. Kini ibunya lebih sering membandingkan. "Nih lihat si Raisa, pagi-pagi udah masak. Kamu bangun jam 9 masih leyeh-leyeh." Atau, "Coba kamu belajar kayak Raisa. Dia gak neko-neko, tapi mandiri. Gak kayak kamu, dikit-dikit minta uang." Ucapan itu mungkin bermaksud memuji Raisa, tapi di telinga Dinda, semuanya adalah hinaan. Dan sejak itu, iri pun tumbuh subur. Hari Minggu, Bu Yati mengumpulkan keluarga untuk makan siang. Sambil menyiapkan meja, Dinda tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, cukup keras untuk didengar semua. "Bu, tadi pas aku buka lemari bumbu, ada toples yang kosong padahal kemarin masih penuh.
Jangan-jangan ada yang pakai buat stok makanan sendiri, ya? Soalnya aku lihat Raisa sempat bawa belanjaan keluar rumah. Raisa berdiri terpaku. Ia tahu, Dinda sedang menuduhnya mengambil bumbu dapur untuk dirinya sendiri, tanpa izin. Bu Yati menatap Raisa tajam. Kamu pakai bumbu dapur ini untuk apa, Sa? Raisa menahan napas. Saya masak buat Ardi semalam. Cuma pakai sedikit merica dan kecap, Bu. Saya kira boleh. Kalau memang untuk masak, kenapa gak bilang? Jangan diam-diam. Rumah ini rumah bersama, bukan rumah sendiri, ucap Bu Yati dingin. Raisa mencoba menjelaskan, tapi suasana sudah terlanjur memanas. Ardi yang datang dari luar hanya bertanya pelan, "Ada apa?" Tak ada yang menjawab. Dinda sudah berhasil menanamkan satu lagi duri dalam hubungan mereka. Malam itu, Raisa duduk di pojok kamar, menatap dinding yang lembab dan kusam. Di tangannya, jurnal kecil terbuka, dan ia menulis dengan tangan gemetar. Aku bisa menghadapi mertua yang sinis. Tapi menghadapi adik ipar yang menusuk dari belakang, itu seperti berjalan di ladang ranjau. Tak tahu kapan akan meledak. Aku mulai kehabisan tenaga. Karena setiap hari, aku harus membuktikan bahwa aku bukan musuh di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Dan entah untuk keberapa kalinya, Raisa bertanya pada dirinya sendiri, masihkah ini pernikahan yang kuinginkan? Malam turun perlahan, tapi di rumah itu, suasana tak pernah benar-benar tenang. Lampu ruang tamu menyala redup. Suara televisi dari kamar Bu Yati masih terdengar, meski sudah lewat pukul 10 malam. Sementara itu, di kamar belakang yang mereka tempati, Raisa duduk bersandar di tembok dingin, memeluk lututnya sendiri. Ardi belum pulang. Katanya sedang lembur di bengkel, memperbaiki unit besar untuk klien yang rewel. Tapi Raisa tahu, bukan itu yang membuatnya gelisah malam ini. Yang mengganggunya adalah perasaan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Perasaan sendiri dalam rumah tangga yang katanya dibangun berdua. Hari ini, Dinda kembali membuat ulah. Ia menyindir Raisa saat makan malam karena piring masih ada yang belum dicuci. Gak biasa ya kerja rumah tangga? Mungkin kalau di rumah orang tuanya dulu ada asisten kali. Ya, katanya dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Bu Yati ikut menimpali. Udah saya bilang juga ke Ardi dari awal. Perempuan kayak Raisa ini bukan tipe yang tahan hidup susah. Raisa hanya tersenyum kaku. Seperti biasa. Seperti setiap kali ia harus menelan sesuatu yang pahit tanpa bisa memuntahkannya kembali. Dan seperti biasa, Ardi hanya duduk diam. Ia tidak menoleh ke Raisa, tidak menanggapi ibunya, tidak juga menegur Dinda. Ia hanya mengaduk nasinya pelan, lalu berkata dengan datar, "Ayo makan, biar gak keburu dingin." Ketika Ardi akhirnya pulang malam itu, tubuhnya bau oli, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya lamban. Raisa menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Tapi senyum itu tak seperti dulu, tidak utuh. "Mas," kata Raisa pelan, "kita bisa ngobrol sebentar." Ardi mengangguk, meletakkan tasnya, dan duduk di pinggir kasur. Dinda makin menjadi-jadi. Tadi sore dia ngomong yang tidak-tidak lagi. "Ibu juga. Aku lelah, Mas. Aku cuma pengen kamu ada di sisiku." Ardi terdiam, mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang kotor. "Mereka memang begitu dari dulu, Sa. Aku udah terbiasa. Tapi aku belum terbiasa, Mas. Aku gak kuat kalau harus terus disalahkan, dituduh, dibanding-bandingkan. Aku bukan minta kamu marah-marah ke mereka, tapi setidaknya bicara. Tunjukkan kalau kamu berpihak padaku, suamimu berpihak padaku." Ardi menatap Raisa lama, lalu menunduk. "Kamu tahu sendiri gimana ibu." Mulutnya keras. "Kalau aku lawan, bisa makin ribut. Lebih baik diam, biar reda sendiri."
Raisa menggeleng, pelan tapi pasti. Diam kamu bukan meredakan, Mas. Diam kamu itu membuat aku terlihat salah. Ardi menarik napas panjang, lalu berbaring di kasur. Aku capek, Sa. Besok kita bicarakan lagi, ya. Dan malam itu pun berlalu, seperti malam-malam sebelumnya. Dengan hati Raisa yang tak tenang, dan suami yang memilih tidur daripada menghadapi kenyataan. Hari demi hari berlalu. Raisa mulai jarang berbicara. Ia tetap membantu di dapur, mencuci, menyapu, bahkan menulis naskah pekerjaannya sambil duduk di lantai dapur agar tidak mengganggu yang lain. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan mati. Dulu, Raisa percaya bahwa pernikahan adalah tempat pulang. Tapi sekarang, pulang adalah hal yang ia takuti. Ia mulai merasa tidak punya siapa-siapa. Ardi, yang dulu selalu membuatnya merasa aman, kini berubah menjadi bayang-bayang, hadir, tapi tak pernah membela. Diam, tapi mematikan. Suatu sore, Raisa memberanikan diri bicara lagi. Ia tunggu sampai Ardi pulang kerja, mandi, dan duduk santai di kursi ruang belakang. Mas, kata Raisa, menatap mata suaminya dengan serius. Boleh aku tanya sesuatu? Ardi mengangguk. Kalau kamu harus pilih antara menyenangkan ibumu atau membela aku, istrimu, kamu akan pilih yang mana? Ardi terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kamu jangan paksa aku buat milih, Sa. Kamu tahu aku gak mau jadi anak durhaka. Raisa mengangguk. Air matanya menetes satu persatu. Tapi tidak ada suara Ishak. Hanya sunyi yang menyelimuti kamar sempit itu. Malam itu, Raisa duduk sendiri di dapur sambil menatap jendela kecil yang terbuka ke halaman belakang. Angin membawa bau daun kering, dan bulan menggantung tinggi di langit yang dingin. Ia membuka jurnalnya dan menulis. Ketika suamiku tidak memukulku, tidak membentakku, tidak meninggalkanku, tapi juga tidak pernah membelaku, tidak pernah memeluk luka-lukaku, dan tidak pernah menyuarakan keberadaanku, maka aku bertanya-tanya, apakah benar aku ini punya suami? Atau hanya teman sekamar yang kebetulan mengucap ijab kabul? Dan untuk pertama kalinya, Raisa tidak yakin apakah cinta yang ia pegang masih cukup kuat untuk menahan dirinya tetap bertahan. Karena diamnya Ardi adalah luka paling dalam yang tak berdarah. Pagi di rumah Bu Yati tidak pernah benar-benar dimulai dengan senyuman. Suara gelas beradu, seruan dari dapur, dan langkah-langkah terburu-buru menjadi alarm sehari-hari bagi Raisa. Tapi bukan itu yang membuatnya lelah. Yang membuatnya benar-benar lelah adalah tak ada satupun suara yang memanggil namanya dengan hangat. Dinda sibuk dengan urusan kampus. Bu Yati sibuk mengatur rumah dan bergosip dengan tetangga. Ardi sudah sibuk sejak subuh. Kadang ia pergi sebelum Raisa bangun, dan pulang ketika Raisa sudah terlalu letih untuk bertanya bagaimana harinya. Di meja makan, Raisa makan sendiri. Ia masak untuk semua, tapi jarang makan bersama siapapun. Kalaupun makan bersama, tak ada obrolan. Hanya bunyi sendok dan tatapan-tatapan kosong. Rumah ini bukan lagi rumah. Rumah ini kini hanya tempat tinggal, tapi tidak pernah menjadi tempat pulang. Hari itu, Raisa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memasak nasi uduk lengkap dengan sambal, tempe goreng, dan telur balado. Menu yang dulu menjadi kesukaan Ardi saat masih tinggal di kontrakan. Ia berharap, mungkin pagi ini bisa sedikit berbeda. Mungkin Ardi akan duduk bersamanya, menyentuh tangannya, dan mengatakan sesuatu seperti, "Kamu capek, ya? Terima kasih sudah bertahan." Tapi harapan itu kembali patah. Ardi hanya duduk sebentar di meja makan, mengambil nasi, dan berkata, "Aku buru-buru. Ada order AC yang harus dicek di kantor klien. Makasih ya, sayang." Lalu pergi, tanpa melihat ke mata Raisa, tanpa menyentuh tangannya, tanpa menyadari ada hati yang baru saja ia abaikan.
Raisa duduk mematung di kursinya. Matanya menatap piring kosong Ardi, lalu menunduk dalam diam. Ia ingin menangis, tapi air mata tak mau keluar. Yang ada hanya sesak di dada. Berat, dalam, menggumpal. Hari-hari berikutnya hanya memperjelas satu hal. Raisa tinggal di sebuah rumah yang ramai, tapi jiwanya sunyi. Ketika ia bicara, tidak ada yang mendengarkan. Ketika ia diam, tidak ada yang peduli. Ketika ia menangis dalam sujudnya di malam hari, satu-satunya yang mendengar hanya lantai dingin yang menyerap air matanya tanpa tanya. Bahkan ketika ia tertawa di depan tetangga, hatinya tetap kosong. Bu Yati semakin sering mengatur hal-hal kecil. Mulai dari cara Raisa menyapu, cara melipat handuk, bahkan urusan sepele seperti meletakkan sandal di depan pintu. Kamu itu perempuan kok sembrono. Kalau tinggal di rumah orang, harus ngerti aturan, kata Bu Yati suatu sore. Raisa ingin menjawab, ini juga rumah suamiku. Ini seharusnya rumahku juga. Tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, suara dari seorang menantu seperti dirinya hanya akan dianggap angin. Dinda pun makin terang-terangan menunjukkan sikap sinis. Ia sering memutar lagu keras-keras di pagi hari, melempar handuk basah ke gantungan milik Raisa, bahkan memotong tisu dapur Raisa untuk dijadikan pembungkus makanan sendiri. Dan Ardi semakin jarang pulang tepat waktu. Katanya sibuk, katanya lembur. Tapi Raisa tahu, kadang ia hanya duduk lama di bengkel karena malas pulang. Raisa tahu itu karena suatu sore ia sengaja datang membawa bekal. Ardi terkejut melihatnya di sana. Tapi bukan senang yang muncul di wajahnya. Justru gugup. Canggung. Sayang, kamu ngapain kesini? Kan aku bilang gak usah repot. Raisa hanya tersenyum. Aku cuma pengen ketemu. Tapi setelah itu, Ardi tak banyak bicara. Ia kembali mengutak-atik mesin, dan Raisa duduk di bangku kecil di sudut ruangan. Dalam diam. Malam hari, Raisa mulai sering tidur dalam keadaan terjaga. Ia membuka mata sambil menatap langit-langit kamar. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini yang dimaksud dengan menikah? Hidup dengan seseorang tapi merasa lebih sendiri daripada ketika masih lajang. Ia mulai takut pulang. Bukan takut akan pukulan atau bentakan, tapi takut pada ketiadaan cinta. Karena luka yang tak terlihat itulah yang paling berbahaya. Perlahan, tapi mematikan. Bahkan rasa sayangnya pada Ardi mulai goyah. Ia masih peduli, tapi cintanya tidak lagi utuh. Raisa tidak sedang berpaling. Ia hanya lelah mencintai sendirian. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil dengan Bu Yati soal cucian yang dianggap belum bersih, Raisa masuk kamar dengan langkah berat. Ardi duduk di kasur, main ponsel. Raisa tak bisa lagi menahan perasaannya. Mas, ucapnya pelan. Kita bisa ngomong serius. Ardi menoleh malas. Ngomong apa lagi, sayang? Aku capek. Capek kenapa? Capek jadi istrimu, tapi rasanya seperti orang asing di hidupmu. Ardi meletakkan ponselnya, tapi tak mendekat. Kamu tuh terlalu banyak mikir. Jangan terlalu baper, Sa. Raisa tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena putus asa. Jadi aku sekarang baper, ya? Padahal aku cuma butuh kamu sadar bahwa aku ini sendirian, Mas. Di rumah yang katanya milik kita berdua, aku ini cuma numpang hidup. Ardi menggeleng, lalu rebahan. Aku juga capek, Sa. Semua serba salah. Di rumah dibilang anak durhaka. Di sini kamu bilang aku gak hadir. Aku bingung, harus jadi siapa? Dan kalimat itu menampar Raisa keras. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahkan Ardi pun tak tahu ia harus menjadi siapa dalam pernikahan ini. Malam itu, Raisa menulis di jurnalnya. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa aman, diterima,
dan dicintai. Tapi rumahku sekarang hanyalah ruangan tempatku meredam tangis. Ardi tidur di sebelahku, tapi jiwaku merasa tidur sendirian. Beku. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin pergi, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tak ingin kehilangan diriku sendiri. Suatu sore, Raisa sedang menyusun ulang laporan pekerjaannya di ruang belakang. Ia menerima proyek penulisan konten dari sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang. Honornya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli kebutuhan pribadinya tanpa merepotkan Ardi. Ia masih percaya bahwa dalam rumah tangga, seorang istri tetap perlu punya kemandirian, meski kecil. Di tengah konsentrasi, terdengar suara Bu Yati dari ruang tamu. "Ardi, sini dulu. Ibu mau bicara." Suara keras itu menggema ke seluruh rumah. Tak lama, terdengar langkah Ardi menghampiri. Raisa tidak bermaksud menguping, tapi jarak kamar dengan ruang tamu hanya dibatasi tembok tipis. Dan suara Bu Yati tak pernah bisa pelan, apalagi kalau sudah menyangkut uang. "Kamu kan kerja tiap hari. Masa tiap bulan cuma ngasih segitu ke rumah? Listrik naik, air nambah, beli gas juga mahal. Kamu kira tinggal di sini gratis?" "Ibu," terdengar suara Ardi, pelan. "Saya juga harus sisihin buat kebutuhan saya sama Raisa." "Kebutuhan apa?" potong Bu Yati cepat. "Raisa gak kerja, kan? Kalau kerja pun cuma nulis-nulis. Dapat berapa sih? Kamu itu anak laki-laki. Wajib bantu orang tua dulu. Jangan mentang-mentang udah nikah terus lupa tanggung jawab." Raisa terpaku. Napasnya tercekat. Kalimat itu tajam, menusuk langsung ke harga dirinya. Bukan cuma karena ia diremehkan, tapi karena Ardi tak berkata apapun untuk membelanya. Malam itu, Raisa menunggu Ardi di kamar. Ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Tapi wajah Ardi yang murung saat masuk ke kamar mengungkap segalanya. "Mas," ucap Raisa hati-hati, "ibu tadi minta uang lagi, ya?" Ardi mengangguk sambil mengusap wajah. "Berapa kali, Mas?" 2 juta, jawabnya pelan. "Katanya buat bayar cicilan kulkas baru sama tambahan dapur." "Cicilan? Kita bahkan gak diajak ngomong waktu mereka beli. Dan kita juga butuh uang, Mas. Kamu tahu kontrakan ini gak mungkin bisa kita cari kalau terus-terusan begini." Ardi menarik napas. "Aku tahu, sayang. Tapi aku gak bisa nolak. Ibu bisa marah besar." Raisa menggenggam tangan Ardi. "Mas, aku bukan mau menyuruhmu durhaka. Aku cuma pengin kita punya batas. Ibu bisa minta tolong, iya, tapi bukan menuntut setiap bulan, tanpa peduli kita sanggup atau tidak. Aku istrimu, Mas. Aku punya hak juga untuk diajak memutuskan." Ardi menatap Raisa, tapi dengan pandangan yang kosong. "Kamu tahu sendiri, Sa. Ibu gak akan pernah ngerti soal batas. Baginya, aku anaknya, dan anak itu harus patuh." "Kalau begitu," suara Raisa meninggi sedikit, "aku ini siapa di hidupmu? Aku harus patuh pada siapa? Kamu sebagai suami, atau ibu sebagai bos rumah tangga kita?" Ardi terdiam. Dan lagi-lagi, tak ada pembelaan. Hanya keheningan, yang semakin membuat Raisa merasa kecil. Hari-hari setelahnya, tekanan semakin terasa. Bu Yati mulai bertindak seolah ia adalah bendahara rumah tangga Raisa. Ia mulai bertanya, uang belanja ini beli apa aja? Setiap kali Raisa pulang dari pasar, ia menuduh Raisa boros karena membeli sabun cair yang katanya tidak awet seperti sabun batang biasa. Perempuan zaman sekarang itu cuma bisa buang-buang uang. Dikit-dikit brand, dikit-dikit kemasan lucu. Padahal bisa lebih hemat kalau kamu tahu cara hidup sederhana, kata Bu Yati di depan Dinda, dengan nada mengejek. Raisa hanya diam. Tapi di dalam dirinya,
perlawanan mulai tumbuh. Ia merasa hidupnya seperti boneka. Diatur, diawasi, dan selalu dinilai salah. Satu malam, Raisa memberanikan diri membuka pembicaraan lagi. Tapi kali ini, nada suaranya lebih tegas. "Mas, aku minta kita mulai pisahkan keuangan." Ardi menoleh. "Maksudnya?" "Mulai bulan depan, gaji kamu gak semuanya dikasihkan ke ibu. Kamu simpan untuk kita. Kalau ibu butuh bantu, iya. Tapi bukan berarti kita jadi ATM bulanan." Ardi terlihat gelisah. "Aku gak enak, Sa. Kalau kamu terus gak enak sama ibumu, kapan kamu enak sama istrimu?" Suara Raisa pecah. Air mata mulai turun. "Aku ini bukan penghalang baktimu, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku pengin dihargai, diajak bicara, dilibatkan. Kita ini pasangan. Tapi selama ini, aku kayak cuma pengikut keputusanmu yang semuanya didikte oleh ibumu." Ardi berdiri, frustrasi. "Sa, kamu gak ngerti. Ibu itu gampang sakit. Kalau dia stres, bisa makin drop. Aku cuma berusaha jaga semuanya tetap tenang. Tapi selama kamu menjaga dia tetap tenang, aku yang perlahan mati, Mas," ucap Raisa pelan, lirih tapi menghantam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi meninggalkan kamar dengan pintu yang dibanting pelan. Bukan keras, tapi cukup menyakitkan untuk menandai sebuah jarak yang mulai tak bisa dijembatani. Keesokan harinya, Bu Yati mendatangi Raisa di dapur. "Kamu ngomong apa ke Ardi? Kok pagi-pagi udah ngambek?" Raisa menatap mertuanya, tak lagi dengan senyum sopan. "Saya cuma minta agar kami bisa kelola uang kami sendiri, Bu." Bu Yati menyipitkan mata. "Kamu ngajarin anak saya melawan ibunya." Raisa menggeleng pelan. "Saya cuma ingin kami mulai hidup mandiri, Bu. Saya juga istri, saya juga punya perasaan." Bu Yati mendesis. "Perasaan? Di rumah ini yang penting itu pengorbanan, bukan perasaan. Kamu terlalu manja." Dan Raisa tahu, apapun yang ia katakan tak akan pernah cukup. Karena di rumah ini, perasaannya tak pernah dihitung. Malam harinya, Raisa membuka jurnalnya dan menulis dengan tangan gemetar. "Mertua boleh masuk ke ruang tamu kami, bahkan ke dapur kami. Tapi ketika ia masuk ke dompet kami, tanpa permisi, itulah saat rumah tangga ini kehilangan arah. Aku tidak ingin kaya. Aku hanya ingin punya ruang untuk merasa aman, untuk merasa dihargai. Tapi setiap jengkal hidupku sekarang dikendalikan." Ia menutup jurnalnya, menatap langit-langit kamar, dan membatin pelan. Apakah ini masih rumah tangga, atau hanya perpanjangan dari bayang-bayang keluarga suamiku? Waktu berlalu tanpa pernah benar-benar menyembuhkan. Sudah 2 tahun sejak Raisa dan Ardi mengucap janji suci. 2 tahun sejak Raisa menyerahkan seluruh hidupnya untuk mendampingi laki-laki yang ia cintai, membangun rumah tangga dari nol, menahan luka demi luka tanpa pernah mengadukannya ke telinga siapapun kecuali Tuhan. Namun hari ini, luka itu datang dari arah yang paling keji. Semua berawal dari acara pengajian bulanan yang diadakan di rumah seorang sepupu Ardi. Bu Yati, Dinda, dan beberapa anggota keluarga besar turut hadir. Raisa yang sedang tidak enak badan memilih tinggal di rumah. Sore harinya, begitu mereka kembali, suasana rumah langsung terasa dingin. Dinda masuk ke dapur, lalu membuka lemari es sambil berkata keras, "Orang yang gak punya anak itu biasanya ada yang gak beres. Bisa dari istri, bisa juga karena karma." Raisa, yang tengah duduk di meja makan sambil mengecek resep baru, menoleh dengan bingung. "Apa maksud kamu, Din?" tanyanya hati-hati. Dinda hanya tersenyum miring. "Gak usah sok gak ngerti. Udah 2 tahun nikah, gak hamil-hamil juga. Tante Nana tadi bilang, jangan-jangan kamu yang mandul." "Dek." Kata itu menusuk tepat di ulu hati Raisa.
Mandul. Kata yang tak pernah terucap di depan suaminya, bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya sendiri, kini terdengar nyaring diucapkan oleh seorang adik ipar yang bahkan belum pernah duduk bersamanya membahas pernikahan dengan dewasa. "Kamu tahu gak, Din? Itu tuduhan kejam," ucap Raisa gemetar. Suaranya rendah tapi penuh luka. Dinda tertawa sinis. "Aku gak nuduh. Cuma ngulang apa yang orang-orang omongin. Lagian, kalau kamu emang subur, masa iya 2 tahun gak ada tanda-tanda? Atau jangan-jangan kamu sibuk ngejar karir tulisan itu, sampai lupa kodrat?" Raisa bangkit dari kursi. Tangannya mengepal, tapi bukan untuk melawan, melainkan untuk menahan diri agar tidak runtuh. Gosip itu menyebar lebih cepat dari asap dapur. Beberapa hari setelah pengajian, Raisa mendengar langsung dari tetangga sebelah bahwa kabar soal dirinya tidak bisa memberi keturunan sudah beredar ke telinga lingkungan sekitar. "Katanya kamu itu kerja mulu, gak sempat mikirin anak. Terus ada yang bilang kamu gak bisa hamil," ujar Bu Nur, tetangga tua yang sebenarnya baik hati, tapi tak bisa menyimpan rasa ingin tahu. Raisa hanya tersenyum. Tapi malamnya, ia menangis dalam diam. Raisa memutuskan untuk bicara dengan Ardi. Ia menunggu momen ketika Ardi terlihat santai, lalu membuka topik dengan pelan. "Mas, kamu tahu gak, orang-orang bilang aku mandul." Ardi menoleh dengan dahi mengernyit. "Siapa yang bilang?" "Dinda. Dia yang mulai menyebarkan ke pengajian keluarga." Ardi tampak bingung. "Ah, masa sih? Gak mungkin Dinda ngomong gitu." "Kamu pikir aku bohong?" tanya Raisa, nadanya mulai pecah. "Mas, kamu tahu aku gak pernah mengada-ada. Aku terluka. Bukan karena aku belum hamil, tapi karena keluargamu mempermalukanku, seolah aku ini kegagalan." Ardi menghela napas. "Ya udahlah, jangan dipikirin. Mungkin Dinda cuma bercanda." Raisa berdiri. "Kenapa semua dianggap bercanda, Mas? Semua yang menyakitkan selalu kamu anggap angin. Ini bukan tentang bercanda. Ini tentang harga diriku sebagai perempuan. Kamu tahu rasanya dituduh mandul." Ardi terdiam. Tak menjawab. Lagi-lagi memilih diam, seperti selalu. Raisa menatapnya. "Lama. Kamu pernah mikir gak, Mas, bahwa yang menyakiti aku itu bukan cuma kata-kata mereka, tapi juga diamnya kamu?" Ardi menunduk. "Aku cuma gak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari jadi suami," jawab Raisa pelan. "Bukan hanya jadi anak. Karena sekarang aku bukan hanya merasa sendirian. Aku juga merasa dihancurkan pelan-pelan oleh keluargamu, dan kamu diam melihatnya." Seminggu kemudian, Raisa memutuskan pergi ke dokter kandungan. Sendirian. Tanpa Ardi. Ia ingin tahu kebenaran, bukan untuk membuktikan kepada siapapun, tapi untuk menenangkan hatinya sendiri. Setelah pemeriksaan, dokter berkata, "Ibu sehat. Tidak ada indikasi kemandulan." Terkadang kehamilan memang membutuhkan waktu dan kesiapan psikologis yang stabil. Stres bisa mempengaruhi hormon. Raisa tersenyum kecil, lalu menunduk. Ia tak menjelaskan bahwa stresnya bukan karena pekerjaan, tapi karena rumah yang tidak lagi menjadi tempat berteduh. Malam itu, Raisa duduk sendiri di pojok kamar, menulis di jurnalnya. "Hari ini aku tahu bahwa tubuhku tidak rusak, tapi jiwaku mulai retak. Aku bukan mandul, tapi aku sedang dikerangkeng oleh tuduhan, tekanan, dan keheningan orang-orang yang seharusnya melindungi. Dan ketika perempuan merasa tak aman di rumahnya sendiri, bagaimana mungkin ia mampu menumbuhkan kehidupan lain di dalam tubuhnya?" Ia meletakkan pena, lalu menatap Ardi yang tidur membelakanginya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, "Apa aku memang harus pergi, agar luka ini berhenti tumbuh?" Ada titik dalam hidup seorang perempuan, ketika tangisan tak lagi terdengar,
kemarahan tak lagi memuncak, dan kata-kata tak lagi keluar. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena luka-lukanya sudah terlalu dalam untuk bisa dijelaskan. Di titik itulah Raisa kini berada. Setelah tuduhan, mandul, menyebar dan diamnya Ardi terus menyayat, Raisa mulai mengambil keputusan sederhana yang mengubah semuanya. Ia berhenti bicara. Bukan berarti ia benar-benar bungkam. Raisa masih menjawab ketika ditanya. Ia masih menyapa dengan sopan, masih memasak, masih menyapu halaman depan seperti biasa. Tapi dalam semua geraknya, tak ada lagi semangat, tak ada lagi energi untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa yang ia rasakan. Ketika Bu Yati menyindir soal cucian yang dianggap belum bersih, Raisa hanya mengangguk. Ketika Dinda nyeletuk soal perempuan zaman sekarang yang hanya sibuk mempercantik feed Instagram ketimbang isi rahim, Raisa tersenyum tipis dan masuk ke kamar. Dan ketika Ardi pulang malam, lalu berkata, "Maaf ya, aku pulang telat," Raisa hanya menjawab, "Iya, gak apa-apa," tanpa menoleh. Raisa memilih diam. Tapi dalam diamnya, ia seperti perlahan menghilang dari rumah itu. Perubahan itu pelan tapi mencolok. Ardi mulai merasa istrinya berbeda. Raisa tak lagi bertanya bagaimana harinya. Raisa tak lagi menyiapkan teh hangat saat ia pulang. Raisa tetap melakukan segalanya dengan rapi, tapi tanpa jiwa. Seperti robot rumah tangga yang kehilangan perintah hati. "Sayang, kamu kenapa sih?" tanya Ardi suatu malam ketika mereka bersiap tidur. "Gak apa-apa," jawab Raisa singkat, sambil membenahi bantal. "Serius? Kamu akhir-akhir ini dingin banget." Raisa hanya tersenyum kecil. "Aku capek, Mas. Tapi bukan karena pekerjaan." Ardi mengerutkan kening. "Kamu mau cerita gak?" Raisa menatap mata suaminya. Lama. Tapi akhirnya ia hanya berkata, "Aku udah sering cerita. Tapi gak pernah didengar. Jadi sekarang aku cuma memilih diam. Biar gak tambah luka." Hari demi hari, Raisa lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ia menulis sesekali, tapi lebih sering termenung di dekat jendela kecil yang menghadap ke pohon mangga tetangga. Di situ, ia merasa seperti bisa bernapas. Jauh dari sindiran, jauh dari penghakiman, jauh dari segala suara yang tak pernah memahaminya. Bu Yati, tentu, sadar akan perubahan itu. Tapi seperti biasa, ia menyikapinya dengan sinis. "Sekarang dia diam aja ya? Gak seperti dulu yang bawaannya ngeluh terus. Mungkin lagi merencanakan drama baru." Dinda juga tak kalah menusuk. "Perempuan kayak gitu tuh berbahaya, Bu. Kalau diam-diam bisa jadi nanti pergi ninggalin rumah, terus bawa anak laki-laki orang seenaknya." Raisa mendengar semua itu, tapi ia tak bereaksi. Ia hanya tersenyum kecil sambil mengganti air di vas bunga dekat televisi. Karena kini ia tahu, reaksi mereka bukan tanggung jawabnya lagi. Malam-malam Raisa kini sunyi. Ia tak lagi menangis keras. Tangisannya berubah menjadi isakan pelan saat sujud dalam doa. Dan setelah itu, ia hanya menatap langit-langit, kosong. Ia mulai tidur lebih awal. Bukan karena mengantuk, tapi karena tak ada lagi yang layak dinanti di penghujung hari. Bukan cinta, bukan pengertian, bahkan bukan pelukan. Ardi, yang awalnya menyangka diamnya Raisa hanya fase sementara, lama-kelamaan mulai gelisah. "Mau aku bantu sesuatu?" tanya Ardi suatu pagi ketika melihat Raisa membereskan baju kotor. Raisa menoleh. "Enggak, aku bisa." "Kamu tuh beda banget. Aku ngerasa jauh dari kamu." Raisa hanya menjawab, "Karena kamu memang menjauh dariku, Mas. Tapi kamu gak sadar. Sekarang aku cuma menyusul jarak yang udah kamu buat sendiri." Ardi tercekat. Tak tahu harus membalas apa. Diam Raisa bukan bentuk menyerah, tapi juga bukan bentuk menerima.
Diamnya adalah jeritan yang tak ingin lagi memohon. Ia tak lagi menuntut keadilan dari mertuanya. Ia tak lagi meminta cinta dari Ardi. Ia tak lagi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan perempuan seperti yang mereka kira. Karena Raisa tahu, perempuan yang terus-menerus harus membuktikan dirinya layak, pada akhirnya akan berhenti membuktikan apapun. Yang tersisa hanya satu hal: menjaga dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Malam itu, Raisa menulis di jurnalnya, "Aku tak lagi ingin menang. Aku hanya ingin berhenti kalah setiap hari. Diamku bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu sering bicara, dan tak ada yang peduli. Jadi sekarang, aku diam, agar aku bisa mendengar diriku sendiri." Ia menutup bukunya, memandang Ardi yang sudah tertidur, lalu membisikkan kalimat yang tak terdengar oleh siapapun. "Jika suatu hari aku pergi, bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku ingin bertahan. Hari itu seharusnya menjadi hari keluarga. Sebuah perayaan ulang tahun ke-60 ayah Ardi. Rumah dipenuhi tamu. Sepupu, paman, bibi, keponakan, semua berkumpul di halaman belakang yang telah dihias dengan lampu gantung dan meja panjang berisi hidangan. Raisa berdiri di sisi dapur, membantu menyusun piring dan gelas. Ia tersenyum pada siapapun yang lewat. Bajunya sederhana, berhijab krem dengan blus putih, riasannya tipis, dan matanya tampak letih. Ia tahu, tak ada yang akan menanyakan kabarnya. Ia hanya menyiapkan dirinya untuk menjadi pelengkap latar, bukan pemeran utama. Ardi, seperti biasa, sibuk melayani saudara-saudaranya. Mengobrol di antara tawa lelaki-lelaki dewasa, memamerkan proyek bengkel terbaru, dan tak sekalipun menoleh ke arah istrinya. Acara berlangsung meriah. Seorang keponakan menyanyi karaoke. Para ibu berkumpul di sudut ruang membicarakan harga beras dan cucian. Semua tampak biasa, hingga suara Bu Yati, tajam dan keras, menyayat di tengah keramaian. Awalnya hanya percakapan kecil antar ibu-ibu, lalu mengarah ke satu pertanyaan. "Bu Yati, Raisa udah hamil belum?" Bu Yati tersenyum pahit. "Hamil? Hah, kalau si Raisa bisa hamil, dari dulu juga udah isi kali." Beberapa orang tertawa kecil. Raisa, yang tengah membawa nampan berisi minuman, berhenti di tengah langkahnya. Tapi belum sempat berbalik, Bu Yati melanjutkan, "Kali ini lebih lantang, lebih menyakitkan. Saya dari awal udah bilang ke Ardi, jangan ambil perempuan kota yang cuma bisa ngeluh dan ngabisin duit. Lihat sekarang, udah 2 tahun, gak bisa ngasih keturunan, gak bisa ngurus rumah, apalagi ngurus suami. Bener-bener perempuan pembawa sial." Suasana mendadak sunyi. Beberapa orang menoleh ke arah Raisa. Beberapa pura-pura tidak dengar. Tapi tatapan itu lebih tajam dari pisau. Dan Ardi? Ia hanya berdiri di dekat tenda, mendengar segalanya, namun diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tak ada langkah maju untuk melindungi. Ia hanya menatap ke arah lain. Raisa menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Nampan itu hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia hanya menunduk, lalu melangkah cepat ke dalam rumah. Raisa mengunci diri di kamar mandi. Ia duduk di lantai dingin, memeluk lututnya sendiri, dan menangis. Tidak meraung, tidak histeris. Hanya tangis yang pelan, tercekik, seperti suara dari luka lama yang kembali disayat. "Pembawa sial." Kata-kata itu bergema di kepala. Diulang-ulang seolah dunia sedang mengukirnya di dinding batin. Ia mencoba menyangkal, tapi diam Ardi lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Yati. Ia berharap, meski hanya sekali, suaminya berdiri dan berkata, "Ibu, cukup." Tapi tidak. Ardi tetap menjadi laki-laki yang membiarkannya berdarah sendiri. Setelah beberapa menit, Raisa mencuci wajahnya.
Ia menatap cermin. Matanya merah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak bisa lagi menangis. Air matanya sudah habis, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Ketegasan yang tak lagi membutuhkan izin siapapun. Ia keluar dari kamar mandi. Tidak mencari Ardi. Tidak mencari Bu Yati. Ia hanya masuk ke kamar, duduk di tepi kasur, dan mulai menulis di jurnalnya. Hari ini aku dihina di depan banyak orang. Aku dibungkam oleh martabatku sendiri agar tidak membalas. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tidak dibela oleh laki-laki yang pernah berjanji menjadi tempatku pulang. Hari ini, aku kehilangan sesuatu yang selama ini kutahan, harapanku. Dan mungkin, inilah puncak dari segala luka. Ketika aku tak lagi menangis karena tersakiti, melainkan karena aku mulai percaya bahwa aku memang tak layak dicintai di rumah ini. Malamnya, ketika semua tamu sudah pulang dan lampu-lampu dipadamkan, Ardi masuk kamar. Ia tampak lelah, sedikit canggung. "Sayang, tadi siang, maaf ya." Raisa hanya menatapnya. "Kamu diam, Mas. Di depan semua orang, kamu diam." Ardi menunduk. "Aku gak mau bikin keributan." "Keributan?" Raisa tersenyum miris. "Mereka bisa menghinaku sepuasnya, dan kamu takut keributan. Tapi kamu gak pernah takut kehilangan harga diriku." Ardi tak menjawab. Raisa menoleh ke jendela, lalu berbisik lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Hari ini, Mas, sesuatu dalam diriku mati. Yang tersisa hanya bayang-bayang istrimu yang dulu. Karena Raisa yang dulu sudah tidak ada." Dan malam itu, Raisa tidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena besok, ia akan mulai memikirkan hidup tanpa Ardi. Hari itu matahari terasa berbeda. Bukan karena cahayanya lebih terang, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raisa melihatnya dari jendela tempat yang bukan rumah mertuanya. Ia kini tinggal di sebuah kamar indekos kecil di kawasan Cipete. Ukurannya tak besar, hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja kerja, dan lemari pakaian mungil. Tapi disitulah, ia menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang, rasa memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Keputusan untuk pergi bukan sesuatu yang ia rencanakan semalam. Raisa telah menyimpannya lama dalam diam. Ia telah merawat luka demi luka tanpa suara. Sampai akhirnya, diam itu berubah menjadi dorongan untuk bertahan. Ia tak ingin lagi menjadi perempuan yang hanya duduk di kursi makan, menyusun sendok, sambil menahan air mata. Ia tak ingin lagi menjadi istri yang dibiarkan sendirian ketika dihina. Dan ia tahu, satu-satunya jalan untuk sembuh adalah pergi. Meninggalkan rumah bukan berarti meninggalkan cinta. Tapi Raisa belajar bahwa terkadang, mencintai diri sendiri lebih penting daripada mempertahankan cinta yang menyakitkan. Hari-hari pertama di kos barunya, Raisa hanya duduk di dekat jendela. Ia mendengarkan suara kota, aroma makanan dari warung sebelah, dan langkah kaki anak-anak sekolah yang riang. Semua itu sederhana, tapi terasa baru. Terasa hidup. Ia membuka laptop yang sudah lama tak disentuh. Ia memandangi folder proyek lamanya, lalu menghela napas dalam. Ini waktunya kembali. Raisa bukan pemula dalam desain interior. Sebelum menikah, ia adalah salah satu staf kreatif di sebuah firma arsitektur kecil namun berkembang. Ia meninggalkan pekerjaannya setelah menikah, demi fokus pada rumah tangga. Kini, ia tahu waktunya untuk kembali berkarya. Ia mulai dari nol. Membuka akun media sosial baru, menampilkan portofolio lama, dan menawarkan jasa konsultasi desain rumah via daring. Awalnya tak ada yang melirik, tapi Raisa gigih. Ia menyusun konten dengan rapi, mulai membagikan ide-ide penataan ruang kecil, menulis artikel ringan soal Feng Shui, dan memberikan tips tentang rumah minimalis di lahan sempit. Dalam 2 minggu,
Satu klien datang. Lalu 2. Lalu 5. Dan suatu malam, Raisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, air matanya kembali punya arti. Bukan karena sakit, tapi karena harapan. Ia mulai bangun pagi bukan karena tekanan, tapi karena semangat. Ia mengatur jadwal dengan rapi, mengerjakan revisi desain, menghubungi tukang dan klien, lalu sesekali pergi ke kafe kecil untuk mencari inspirasi. Ia pun mulai menata ruang kecil di kamarnya seperti showroom pribadi. Dindingnya ia beri cat hijau sage yang menenangkan. Sudut meja dihiasi lampu rotan kecil dan rak buku mungil. Bahkan ia merancang sendiri meja lipat yang menempel ke dinding agar hemat ruang. Kamu seperti kembali jadi dirimu sendiri, Sa, ucap Fani, sahabat lamanya, saat berkunjung ke kamar kosnya. Raisa tersenyum. Aku gak kembali jadi diriku. Aku sedang membentuk diriku yang baru, yang lebih kuat. Fani menatapnya dengan mata berkaca. Kamu luar biasa. Raisa menggeleng. Aku bukan luar biasa. Aku cuma lelah jadi korban. Sekarang aku pengin jadi pencipta atas hidupku sendiri. Ardi menghubungi Raisa beberapa kali, menanyakan kabar, meminta bertemu. Tapi Raisa belum menjawab. Bukan karena membenci, tapi karena ia belum siap. Hatinya belum pulih sepenuhnya dari luka diam yang bertahun-tahun ia telan. Namun suatu malam, Raisa membalas sebuah pesan Ardi dengan kalimat pendek. Mas, aku gak pergi karena benci. Aku pergi karena aku mulai mencintai diriku yang selama ini kamu abaikan. Jika suatu hari kamu siap jadi suami yang bisa berdiri untuk kebaikan, bukan hanya tunduk pada keadaan, kita bisa bicara. Tapi untuk sekarang, biarkan aku tumbuh. Malam itu, Raisa menulis lagi di jurnalnya. Jurnal yang tak lagi berisi tangis dan luka, tapi juga sinar-sinar kecil yang perlahan menyatu menjadi cahaya. Aku tidak lagi hidup untuk diterima. Aku hidup untuk dijalani dengan utuh, dengan rasa yang jujur. Luka masa lalu tak bisa kuhapus, tapi dari sana aku belajar berdiri. Hari ini, aku bangkit. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku memilih untuk tidak berhenti. Ia meletakkan penanya, lalu menatap pantulan dirinya di jendela. Perempuan itu masih Raisa. Tapi kini, bukan lagi Raisa yang pasrah. Ia adalah Raisa yang pulang ke dirinya sendiri. Senja sedang turun perlahan saat Ardi berdiri di depan pintu kamar kos Raisa. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Raisa melihatnya. Tatapannya lelah, wajahnya muram, dan tangan yang menggenggam setangkai bunga mawar putih tampak gemetar. Ia sudah berdiri di sana selama 5 menit. Menimbang harus bicara dari mana. Tapi ketika Raisa akhirnya membuka pintu, hanya satu kalimat yang keluar. Boleh aku masuk sebentar? Raisa tak langsung menjawab. Ia menatap pria itu, suaminya, yang dulu pernah ia cintai sedalam-dalamnya, namun juga menjadi alasan mengapa ia harus menarik diri dari dunia yang penuh luka. Setelah beberapa detik, Raisa bergeser ke samping. Silakan. Ruangan itu masih kecil, tapi hangat. Ada aroma kayu dari lilin aromaterapi yang menyala di sudut meja. Ardi duduk di kursi rotan yang didekatkan Raisa ke jendela, sementara Raisa duduk di tepi ranjang, tenang dan menjaga jarak. Aku minta maaf, Sa, kata Ardi akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti gumaman. Aku sadar aku banyak salah. Aku diam ketika harusnya bersuara. Aku lemah ketika kamu butuh perlindungan. Raisa hanya menatapnya, tak memotong. Aku pikir dengan diam aku menjaga kedamaian. Tapi ternyata, aku malah menghancurkan kamu. Ardi menunduk. Matanya berkaca. Aku rindu kamu, Sa. Rumah terasa hampa tanpa kamu. Bahkan ibu, kadang diam sendiri di dapur sekarang. Dinda pun jarang bicara. Raisa menarik napas dalam.
Aku tidak meragukan rindumu, Mas, katanya lembut. Tapi izinkan aku berkata sesuatu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kamu mengerti, kenapa aku tidak bisa kembali. Ardi mengangguk perlahan. Raisa menatap lurus ke mata Ardi. Mas, aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak tiba-tiba kabur dari rumah kita. Aku tidak pergi karena marah. Aku pergi karena aku terus-menerus diusir. Dengan sindiran, dengan hinaan, dan yang paling menyakitkan, dengan diam kamu sendiri. Ardi tertegun. Napasnya tercekat. Setiap kali ibumu menyindirku tak bisa hamil, kamu diam. Setiap kali Dinda menyebarkan gosip tentang aku, kamu bilang, mereka memang begitu dari dulu. Dan waktu aku dihina di depan keluarga besar, kamu tetap diam, Mas. Raisa menghela napas, matanya mulai berkaca-kaca. Dan tahukah kamu apa yang lebih menyakitkan dari dilukai? Disakiti, tapi dianggap biasa. Ditinggalkan, tapi diminta bertahan. Aku tak ingin jadi perempuan yang terus menunggu pembelaan yang tak pernah datang. Ardi menggenggam bunga yang ia bawa, tapi tak bisa mengangkat wajah. Mas, lanjut Raisa, nadanya mulai tegas. Aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak pernah lari dari pernikahan kita. Tapi aku dipaksa pergi oleh keadaan yang kalian ciptakan bersama-sama. Jadi jika kamu tanya, kenapa aku tak lagi ada di sampingmu? Jawabannya sederhana. Karena aku tak bisa terus tinggal di rumah yang menganggap keberadaanku sebagai beban. Keheningan melingkupi ruangan. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Akhirnya, Ardi berkata, apa aku sudah tak punya kesempatan lagi, Sa? Raisa tersenyum pahit. Kesempatan bukan soal waktu, Mas. Tapi soal keberanian. Dan kamu tidak pernah cukup berani untuk melindungiku. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak pernah memilih aku. Air mata jatuh dari sudut mata Ardi. Aku benar-benar menyesal. Raisa berdiri. Ia berjalan pelan, lalu meletakkan sebuah buku kecil di pangkuan Ardi. Itu adalah jurnal harian Raisa. Bukan yang penuh coretan keluhan, tapi halaman kosong yang ia sisakan untuk dirinya sendiri. Bila suatu hari ia harus menutup bab lama dalam hidupnya. Bawa ini pulang. Bukan untuk dibaca, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah ada, pernah bertahan, pernah berharap, dan pernah memilih pergi karena mencintai diriku sendiri. Ardi berdiri perlahan. Ia tak memaksa, tak membujuk. Ia tahu, pintu yang dulu tertutup karena kecewa, tak bisa dibuka hanya dengan tangisan. Sebelum keluar, ia menatap Raisa sekali lagi. Kalau suatu hari kamu ingin aku datang lagi, aku akan datang. Raisa mengangguk pelan. Kalau suatu hari kamu benar-benar berubah, kamu tidak perlu aku panggil. Kamu akan tahu kapan saatnya. Dan pintu pun tertutup. Bukan dengan dentuman, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan luka baru, tapi dengan keberanian untuk melepaskan. Malam itu, Raisa menulis lagi di jurnal barunya. Mereka pikir aku meninggalkan rumah. Tapi yang tak mereka sadari adalah, aku telah lebih dulu ditinggalkan. Oleh keberpihakan, oleh kasih sayang, oleh perlindungan yang seharusnya menjadi hakku. Aku tidak pergi karena tak setia. Aku pergi karena aku terlalu lama bertahan dalam setia yang tak dijaga. Hari ini aku memilih menjadi utuh, meski tak lagi bersama. Raisa menatap halaman kecil di depan kamar kosnya yang kini telah ia sewa menjadi satu rumah mungil berlantai 2. Di halaman itu, ada pohon Kamboja Jepang yang tumbuh perlahan. Daunnya lebat, bunganya merah muda pucat, dan akarnya kuat. Ia ingat saat pertama kali menanamnya, 2 bulan setelah meninggalkan rumah mertuanya. Tanahnya gersang, penuh batu kecil, dan ia harus membersihkannya dengan tangan sendiri. Setiap pagi ia menyiram, mencabuti rumput liar, membuang ulat dan semut hitam yang mulai merayap ke batang.
Karena Raisa tahu, tak ada bunga yang akan tumbuh jika ia membiarkan hama tinggal terlalu lama. Dan dari situ ia belajar. Hidupnya pun begitu. Setahun telah berlalu sejak ia meninggalkan Ardi. Ia tidak lagi bertanya-tanya bagaimana keadaan di rumah itu. Ia juga tidak lagi menyimpan nomor Dinda atau Bu Yati. Semua yang bersumber dari luka, Raisa potong habis dari akarnya. Ia ingin sembuh, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pembebasan. Raisa kini menjalankan studio desain interior kecil bernama Rumah Rasa. Ruang kerja sekaligus tempat ia menerima klien dan berbagi pengetahuan untuk perempuan-perempuan lain yang ingin bangkit. Ia juga rutin menulis di sebuah platform digital tentang pemulihan diri setelah pernikahan yang toksik. Tulisannya dibaca ribuan orang. Banyak yang mengirimi pesan, berkata, "Terima kasih sudah menuliskan apa yang aku rasakan tapi tak berani ucapkan." Raisa selalu membalas satu kalimat, "Kamu tidak salah hanya karena memilih dirimu sendiri." Suatu sore, saat sedang menyusun katalog klien, sebuah email masuk dari Ardi. Isinya singkat, tak meminta kembali, hanya mengatakan bahwa ibunya kini jatuh sakit. Dinda sudah menikah dan pindah keluar kota. Ia sendiri kini tinggal seorang diri di rumah yang dulu dipenuhi suara dan konflik. "Aku tak lagi meminta kamu pulang. Aku hanya ingin bilang, aku akhirnya mengerti bahwa kamu bukan pergi karena tak kuat, tapi karena terlalu lama bertahan." Raisa membaca email itu tanpa air mata. Hatinya tenang. Ia tersenyum kecil, lalu menutup laptopnya. Tak ada dendam, tapi juga tak ada jalan kembali. Karena Raisa tahu satu hal, cinta tidak cukup jika tumbuh di tanah yang penuh hama. Dan keluarga Ardi adalah hama itu. Malam itu, Raisa duduk di halaman. Angin berembus lembut. Ia menatap pohon Kamboja miliknya yang kini mulai berbunga lebat. Ia teringat masa-masa ketika hatinya kering. Ketika ia bertanya apakah dirinya cukup. Tapi kini ia tahu, ia selalu cukup. Hanya saja ia tumbuh di tempat yang salah. Jika cinta adalah pohon, maka keluarga adalah tanahnya. Dan hama-hama itu harus dijauhkan sebelum akarnya membusuk. Ia berdiri, menatap langit yang bertabur bintang. Ada damai yang turun perlahan ke dadanya. Raisa bukan lagi perempuan yang disalahkan karena belum hamil. Bukan lagi istri yang tak dibela. Bukan lagi menantu yang ditindas. Ia kini adalah perempuan yang memilih untuk sehat, untuk utuh, dan untuk bahagia, meski harus berjalan sendiri. Karena sendiri tak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan adalah tetap tinggal di tengah orang-orang yang menggerogoti nilai dirimu pelan-pelan, seperti hama. Dan malam itu, Raisa menulis di jurnal terakhirnya, "Aku tidak menyesal pernah mencintai. Aku hanya menyesal terlalu lama diam saat harga diriku diinjak. Tapi hari ini, aku tahu, aku layak untuk rumah yang bersih dari hama. Dan rumah itu, kini ada di dalam diriku sendiri."